Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah dan juga ibu-ibu yang hadir di studio. Alhamdulillah syukur kita kembali dipertemukan dengan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan di kesempatan kali ini melalui layar TVRI Sumatera Selatan yang juga selalu setia untuk menyapa semua pemirsa yang ada dimanapun saat tengah menyaksikan kami. Pemirsa, hidup ini tentu perlu tauladan agar hidup kita mempunyai arah tujuan yang jelas yang akan membawa kita ke surganya Allah. Ini sangatlah penting sebagai pegangan hidup kita. Nah, siapa lagi dan tak ada yang lebih istimewa adalah tauladan Rasulullah SAW. Karena makhluk istimewa yang dikaruniai Allah untuk kita semua ini akan membawa selalu pencerahan, akan membawa kita semua ke dalam kebaikan dan akan membawa kita insya Allah nanti memberi syafaat kita untuk memasuki surganya Allah. Kali ini kita akan mengangkat tema meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dari judul ini sudah terbayang bahwa kita ini akan mengkaji, mencari hikmah dan makna dengan tema yang akan kita bahas pada petang hari ini. Dan jangan lupa bahwa kita ketemu di acara Indonesia Bertakwa, dakwah TVRI, insya Allah penuh berkah. Ya, ibu-ibu ini masih malu-malu tepuk tangan ya. Mungkin karena belum panas ya. Maklum baik. Adalah ibu-ibu, ada nyai-nyai juga ya. Ya, nyai kan loh. Oh, masih lucu-lucu nih ibu-ibu nih. Oh, insya Allah nyusul ya. Baik, judul kita adalah meneladani akhlak Rasulullah dan kita sudah kehadiran narasumber kita seorang muballigh muda. Beliau bernama Al-Ustadz Muhammad Rizky Aidil Fitri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Coba dipasat dulu kamera, pasat di medium, para erainya mirip siapa. Kita berkembang lebih jauh baik ya. Kita datang ke sore ini untuk acara sore hari ini dakwah TVRI. Dan ibu-ibu yang hadirnya adalah ibu-ibu dari Majelis Taklim Muslimah Masjid Al-Azhar, Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Tepuk tangan dulu. Ibu Hajah Rusmawati ya, MSI, pimpinannya luar biasa. Seragamnya bagus ya, dan penampilan juga semangat untuk menampilkan sesuatu yang istimewa di kesempatan kali ini. Baik, kami juga akan membuka telepon untuk Anda bersama kami di 071131144. Boleh juga di WA 0823 1198 1790 di acara Indonesia Bertakwa dakwah TVRI. Ustadz, judul kita nih meneladani. Meneladani akhlak Rasulullah. Mungkin baca di samping itu ceramah singkat dulu. Ceramah singkat. Ya, aman panjang gitu lah Jo. Habis waktu gitu kira-kira pakemnya mana? Diatur dulu. Belum kaget baru tanya. Diatur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imainin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi yusrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid fi lisani wahdi qalbi bi jahi sayyidina Muhammadin wa alihi amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga pemirsa yang ada di rumah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di acara kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan
perkumpulan kita pada sore hari ini kelak kita berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat beserta salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak di hari kiamat kagak kita mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu, ada satu ungkapan di dalam syair yang bunyinya, dah apa bahasa Palembang? Itu lebih lebih abdol. Nah, teplites kalau ngomong bahasa Indonesia. Iya. Ajulah bahasa Palembang, men. Bunyinya khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya kekurangan. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan mak kayo ditempa bahasa kita nih. Tempa ya. Artinya sempurna galo. Dari jasad, sifat, akhlak khususnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sempurna. Sebegitu sempurnanya Allah menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beda sama kita yang banyak kurangnya. Kapan dicipta ke? Untunglah kita nih tadi tu punya lubang hidung 2. Peci 3. Nah, tahu mana sih kau? Apa bawa dagu, pucuk jidat tak tahu juga. Cuman alhamdulillah kita punya Rasulullah yang punya kesempurnaan itu, dan tidak ada manusia yang lebih sempurna dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tu kita sore hari ini ngangkat tema meneladani akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibu sangatlah luas, sangatlah banyak yang diwariskan dari ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Rasulullah sudah meninggalkan kita, tapi warisannya sampai hari ini kita rasa ke. Berbeda dengan mungkin kita punya wong tua, ada yang ninggal ke waris harta, ada juga yang ngutang. Kapan lah ngutang, nah pening anaknya. Tapi giliran waris, baknya lo mati dia lah seneng. Baknya lo mati dia lah seneng. Artinya apa? Berebut. Nah ini harta yang paling istimewa, warisan yang paling berharga dari Nabi Muhammad SAW adalah apa? Akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu ibu, mak mana nak kita harus tahu akhlak Nabi, kita harus belajar. Nabi SAW mengajarkan kita ibu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada akhlaknya. Artinya ada caranya dalam kehidupan kita, dalam tutur kata kita, dalam kita bersahabat. Nah sekarang kita jengok wong sekarang ini ibarat kata uji wong Palembang tu apa? Lah kata agak lagi. Lah tak dipakai lagi akhlak ni tadi. Ngapa? Dalam kehidupan sehari-harinya jengoklah budak main ni hari. Apa banyaklah erok baboknya. Lain dari kita dulu yang dididik oleh wong tua kita, jangan balik lebih dari jam 5. Ya, siap maghrib tu. Nah, sebelum maghrib, untuk siap maghrib. Kau jangan balik habis maghrib. Ya. Bebek lagi lah masuk kandang bahasanya. Masuk dewek. Benar. Nah, sekarang nak maghrib tumpah nak azan dia nak metu. Ya. Padahal itu kan salah satu akhlak kita. Mak mana cara menyikapi di dalam kehidupan kita. Ada lagi ibu, kita bertamu. Kita bertamu ke rumah wong. Itu dalam akhlaknya, dalam kitab adabnya. Kita ngetok 3 kali pintu rumah wong tadi. Tok tok tok, assalamualaikum. Setelah nyebut assalamualaikum, badan kita berbalik, harus membelakangi pintu rumah. Nah itu adabnya. Sekarang ini jingoklah. Ketok 3 kali, nyerit 3 kali, palak diawas ke nyendelo. Aduh, tidak uangnya nih. Nginte. Nah nginte. Ya. Tumpak pintu terbuka, tidak kober assalamualaikum, lah degak pucuk kamar dia. Lah di depan kamar dia. Nah, yang model mak itu kan kadang kita sedih. Kira-kira dipraktekkan tak apa yang sudah Rasulullah unjuk ke sama kita, yang sudah dititipkan oleh Rasulullah. Cak mana kita harus tahu? Mak mana cara kita mengetahui itu tadi? Duduk kita di majelis taklim, alhamdulillah. Sore hari ini rombongan jilbab kuning judulnya.
Jilbab kuning. Jilbab kuning, bukan coklat ya, bukan ya? Bukan. Ya, yang jelas kalau sudah ada punya seragam ini, pasti ada majelis taklimnya. Oh iya. Alhamdulillah. Beda lagi, lain baju lagi. Nah, Beda seragam. bukannya tiap tahun beli, Bukan. tiap hari ganti. Ganti. Tiap hari ganti. Nah, jadi itu di majelis taklim tadi tuh siapa yang ngajar, petiklah hikmahnya untuk diri kita dewek khususnya. Nak siapapun itu ibu, nak siapapun itu pemirsa, yang ngajarkan kita, yang duduk di tengah-tengah kita, yang memberikan nasihat untuk kita, itu tidak lain, tidak bukan keluar dari apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka tuh anak kadang pegel. Uang ni nak majelis taklim, nak mele-mele. Nak nyingok ustadznya dulu siapa. Nak nyingok ustazahnya dulu siapa. Dengan dalil lah bu, kalau kami duduk sama ustazah itu ngantuk. Ustazah itu galak. Mak kayu layangan Lego. Ngambul. Kami tuh pengen yang diajak penesan. Ibu dalam berdakwah ada banyak jenisnya, ada banyak caranya. Ada yang tadi itu nganteng, ada tadi itu yang membuat kita ni semangat, ada tadi itu yang ngajak kita seseriusan, ada lagi dengan canda guranya. Terlepas dari itu semua, apa yang diomongkan itu selagi dia mengangkat dalil hadis Rasulullah ataupun ayat di dalam Al-Quran, sudah pasti benar. Dodo tidak lama tidak ibu. Sejam paling sejam. Lama lah ngawek godo-godo daripada nengen ceramah tadi. Ya kadang itu tadi kapan diajak, ya aku banyak gawe. Banyaklah begawe. Buntu tuh lah masih. Padahal banyak gawe. BG. Banyak gawe. Ya jadi tadi balik daripada akhlak Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik. Ngapo ibu harus kita mencontoh Nabi Muhammad? Ngapo harus kita menerapkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk kita terapkan. Kata guru kita, misan tashufuhu fi yaumil qiyamah. Kaget di hari kiamat, kita nih ibu bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW yang begitu sempurna, tanpa adanya kekurangan, tanpa adanya hal-hal yang negatif. Bahkan dalam riwayat, bulan purnama ibu cemburu sama Nabi Muhammad. Saking kenapa? Indah terangnya wajah Nabi Muhammad ini. Yo bulan purnama cemburu. Kalah tandingan, kalah saingan. Itu tadi kita mendak terpandang wajahnya Nabi Muhammad, alang keruginya kita. Alang ke kita ni cak banyak nian dosa kita kalau tak tawas. Khususnya kaget di hari kiamat di dalam Al-Quran Allah berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Akan datang hari itu kita ibu lari dari saudara kita. Lari dari wong tua kita. Kita lari dari kerabat sahabat kita. Untuk apa? Menyelamatkan diri kita karena kita takut dengan hari kiamat. Tapi tidak dengan wong yang mencintai Nabi Muhammad, yang meneladani akhlaknya Nabi Muhammad, yang di dalam kehidupannya menerapi apa yang sudah diajarkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan memberikan kita syafaat pada hari itu. Amin. Ya, jadi selamat bagi yang memang selalu merindukan, ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi itu baru mukadimah itu, baru mukanya baik beliau ini. Malum masih panjang. Aman kita unjuk kesempatan ceramah sejam kita mangu-mangu baik. Maksud nengah ke baik. Tapi boleh ilmu. Banyaklah manggutnya. Banyak manggutnya ya. Jadi oke. Jadi ada pantun dikit Ustaz ya. Beli pempek di warung Cek ini. Ya, cocol cukup pedes rasanya. Nah, kalau akhlak Rasulullah sudah kita teladani, insya Allah hati jadi adem baik rasanya. Kan itu. Baik Risa, kita akan kembali dengan dakwah TVRI ini setelah pesan-pesan berikut ini tetap di acara dakwah TVRI. Insya Allah.
Baik, terima kasih bersama saya M. Ridwan dari dalam dakwah TVRI. Alhamdulillah. Jadi kita masih semangat ya. Baru buka dikit. Berapa menit ya. Belum kesempatan bertanya. Jadi pemirsa nak nelpon boleh di 011 3 11 454 atau di 0823 11 98 17 90. Sampai dosa bingung-bingung nak masuk Palembang tidak apa-apa. Ibu-ibu dari majelis taklim Muslimah Diaturi. Siapa nak bertanya? Ayo, jangan yuk. Jangan dikotak-katik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaitun Dahlan dari Majelis Taklim Muslimah Masjid Al-Azhar, Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako. Mau bertanya Pak Ustaz, bagaimana akhlak Rasulullah SAW kepada sahabatnya Khulafaur Rasyidin? Itu saja Pak Ustaz pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Zaitun, langsung Pak Ustaz tanggapi. Ya, jadi Mak Mano ya tadi itu ya? Ya, Mak Mano. Mak Mano. Ya. Mak Lamutullah. Ya, jadi Mak Mano akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat Khulafa ar-Rasyidin. Ya. Jadi apa yang pernah kita pelajari, apa yang ana tahu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini uang yang paling hati-hati di dalam berbicara. Nak sama siapapun, nak sama wong tua, nak sama Yahudi, nak sama para sahabat, sama istri. Jadi lemak baik kalau jibuya dulu, kalau jibuya yang nak keluar dari mulut kita tuh pikir ke dulu. Kira-kira kalau kita ngomong, wong tuh sakit hati apa tidak? Iya, betul. Kalau sekiranya kita bener, aku kalau dia omong ke itu sakit hati, ya jangan. Nah, ini Rasulullah wong yang paling hati-hati. Maka itu para sahabat tuh betah deket duduk sama Rasulullah. Karena apa yang keluar dari mulut Rasulullah nasihat buat mereka, buat keluarga mereka. Nah, kita juga meneladaninya cak mana? Itu tadi. Ingat-ingat kira-kira kalau kita ngomong ini, lawan ngomong kita ini sakit hati apa tidak? Iya ya. Tambah lagi zaman sekarang media sosial. Iya. Hati-hatinya ngomong. Netizen. Nah, dikit-dikit salah lah, dikit-dikit salah lah. Kita tidak tahu. Nah, jadi kita punya kawan juga, ngomonglah yang benar-benar. Jago tutur kata kita. Palembang. Palembang ini Masya Allah. Dari dulu memang, dari kecil malahan kita ini lah dilatih oleh wong tua dulu. Cara ngomong kita cak mano, cara hormat kita cak mano, sama wong yang lebih tua, sama wong yang lebih muda. Palembang ini memang tutur kata tuh Masya Allah. Kita ngomong sama wong rambut putih katik gigi. Ngundangnya yai. Ngundangnya. Ya. Kalau ngomong sama wong yang rambutnya hitam tapi katik gigi. Wak. Kalau dia rambut putih tapi giginya masih penuh, mamang. Nah, kan itu kan tuturan kan loh. Iya, tuturan. Sekarang nih dak. Ya itulah rambut putih, gigi katik lagi. Panggil wong seger ya itu. Ya itu nah, kalau kau ngundang aku nak nyari tante. Nah, jadi mak itu kita atur kalimat kita pikir yang benar, kira-kira bagus apa tidak omongan kita nih didengar ke wong. Jangan sampai kita nih kalau ada peribahasa tuh mulutmu adalah harimaumu. Hati-hati pajak bebelok harimau itu. Galak kena kita dewek. Kita ngomong sama wong dibales oleh wong. Nak ngomong apa? Iya, lanyakan yang kembul. Nah, giliran nak sakit hati mulai. Nak musuhi lah, tidak lagi nak ke majelis lah. Singgonya jilbab kuning bakarnya. Aku tak gak lagi majelis. Jilbab kuning. Nak ganti pula kalau ada warna abang. Nah, itu kira-kira. Jadi itulah
hati-hati dengan mulut. Dan Hati-hati Rasulullah dengan mulut. selalu berhati-hati. Berhati-hati. Ya. Saking contoh yang bagus dari Rasulullah ini adalah kata-katanya lembut, Kata-katanya lembut. penuh kasih sayang, benar. atau dipikir dulu ya, Iya. sebelum keluar dari mulut. Sebelum keluar dari mulut. Alhamdulillah itu contoh untuk kita juga. Contoh juga. Ada yang kedua, yang lain nak bertanya, diaturi. Ibu. Oh ada telepon. Oke dulu Bu ya. Kakek habis maghrib lah Bu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Mana suaranya? Halo? Belum dikirim? Halo? Nanya. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana? Ya, sambil nonton TV, Bu. Iya, sambil nonton TV. Ini Ya. dari Aini, suka pindah rambutan. Siapa namanya tadi? Aini. Oke. Diatur Ibu Aini di Banyuasin, ini rambutan ya. Ya, Oke. jadi nak bertanya Pak Ustaz. Ya. Tadi kan katanya ada bedak pertama itu ketok pintu 3 kali, itu di belakang pintu kan? Ya. Ngetok 3 pintu. Nah. Ketok 3 kali, itu di belakang pintu. Bukan- Jak mana katanya Pak Ustaz, orang yang bertamu tidak lagi ketok pintu, tidak lagi assalamualaikum, langsung masuk rumah, langsung ke belakang. Maling itu, Bu. Iya, langsung masuk rumah, langsung langsung apa nih? Nah itu cak mana Pak Ustaz katanya supaya tidak kelulu. Ya, payo. Terima kasih Bu Aini. Iya, sama-sama Pak Ustaz, mohon penjelasannya deh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Dari rambutan Banyuasin. Malah kejauhnya. Oh, iya. Ada muka pintu langsung nyonong. Langsung nyonong. Langsung buka lemari makan. Jari pajuan. Oh iya, nggak ada yang main itu. Ya tulisan. Ya, jadi itu tadi kan. Ada. Pak. Tumpak muka pintu, tidak ngomong lagi langsung masuk. Masuk. Langsung masuk, iya. Ya itu tadi. Ibu siapa? Ibu Aini. Ibu Aini. Ya balik-balik dari kitanya juga. Mak mano kita menanggapinya. Kita ini kan tadi tuh yang dibahas tentang akhlak yang baik. Ya. Kita bertamu juga, walaupun itu keluarga kita, walaupun itu sahabat kita, atau tidak dalam tanda kutip, akulah akrab nian pokoknya. Ya walaupun lah akrab, apa namanya tuh, kalau bisa kita tetap jago akhlak itu, biar tidak hilang di dalam diri kita. Iya, taruh kalah kalau misal lagi masak, tumpak lagi teduk, Nah. langsung masuk. Kapan kita metu sepan pendek, Nah. bicik tadi lupa berkemben pula. Nah, cocok. Selesai. Nah itu pokoknya pacak-pacak kita menyikapinya mak mano. Yo misal kita terasa nyaman karena dia nilai biasa. Iya. Ya sudah. Iya. Yang kita khawatirkan ini kan hilang jejak akhlak itu tadi tuh hilang di dalam kehidupan kita. Alangkah sayangnya. Jadi- Ya sekarang serem. Nggak ngomongnya kawan, ndak tahu ngunjal barang. Ya. Nah, Iya. apa kompe ngunjal Iya. kita ndak tahu. Ada maki istilah sepju. Nah, sip laju. Sip laju. Sepju. Sepju. Nah, no handphone sip. Nah, sepju. ya met ujung-ujung suuzon sama wong. Tulisan, iya. Kita lemak-lemak baik husnuzon tiba-tiba suuzon. Iya. Nah, yang mak itu, yang dikhawatirkan mak itu. Maka tuh Nabi ngajarkan ketok 3 kali, ucap assalamualaikum, pintu rumah wong kita belakangi. Nah, itu adabnya, biar tidak katik sepju tadi. Sepju. Ya. Ngindari fitnah pula. Nah, benar. Lagi ada bang hilang, Bang kita hilang, kena nah. fitnah. Ya. Iya. Ayo, Ibu Aini cukup ya. Sudah dijawab oleh Ustadz. Ayo yang diatur yang kedua, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwarti Hanan dari Majelis Taklim Muslimah Masjid Al Azhar, Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, Palembang. Pak Ustadz mau bertanya nih, bagaimana cara meneladani akhlak Rasulullah dalam bermedia sosial? Nah, ya. Dulu zaman Nabi belum ada medsos ya. Dosa mati kok. Biarlah dari pucuk yang mati. Mana Ustaz?
bermedia sosial. Rupanya nyai-nyai ini muka medsos juga. Iya, itu tadi. Main medsos ya. Jangan-jangan dulu dia tahu daripada kita. Jatuh. Ya, jadi Ibu sekarang ini ya memang kita sudah berada di zaman era global. Yang mana segalanya ini cukup dengan siko alat. Apa itu? HP. Wong jauh terasa deket, wong deket terasa jauh. Gawe si HP ini tadi. Nah sekarang cak mano caranya kita biar tetap menjalani akhlak Nabi Muhammad di dalam kehidupan bersosialita. Ibu-ibu sosialita. Ibu-ibu sosialita. Biasa mau duit. Ya jadi Ibu hati-hati. HP ini pacak dua. Pacak dia jadi positif, pacak dia jadi negatif. Ketika kita menjadikan HP ini sebagai alat yang positif, ya mudah-mudahan. Apa gawe positifnya? Punya HP digawa ngaji, digawa apa nge-share yang baik-baik, dakwah, ceramah-ceramah, jadwal majelis dan segala macam yang terbaik. Dan itu juga ya karena namanya gawe baik, Rasulullah sudah pasti senang. Tapi sebaliknya, hati-hati dengan media sosial. Ngapa? Dia pacak jadi dosa jariah. Dosa jariah, bukan amal jariah, dosa jariah. Ngapa? Ngatoi wong. Fudul sama wong. Lewat di HP. Tentang misal ada sikok permasalahan. Walaupun wong yang kita jingo ini dia tak kenal sama kita. Kita komentar. Ay kalau aku jadi dia, ku gemet gai dia, misal. Walaupun wong itu tidak tahu sama kita. Tapi ketika dia tahu bahwasannya ada komen kita di situ, menyebabkan dia sakit hati, mak manolah kira-kira. Ibu belum minta maaf sama dia sampai hari kiamat, itulah dosanya. Namanya dosa jariah tadi. Panjang enggaknya urusannya. Gara-gara sih kok. Misal ada foto wong lagi ngantuk, lagi majelis taklim. Ya namanya ibu-ibu kita tak tahu. Pagi nyuci baju, nyiap ke makan, nganter anak sekolah, siang majelis taklim, tedok kawannya moto, ceklek, di-share-nya, ngomen dari rumah, njuk bantal dia tuh. Dia ngomong kamu itu, njuk bantal dia tuh. Jadi kira-kira ketika wong yang kita omong itu tahu apa yang kita omongi di kolom komentar, dia sakit hati, dia tidak ikhlas sampai hari kiamat, mak manolah coba. Dalam hadis qudsi Allah ngomong sama Nabi Muhammad, ya Muhammad, dosa engkau yang lalu, bahkan yang akan datang, sudah ku ampunkan galau. Siko aku tak baca melok-melok, apa kata Allah? Dosa kau sesama manusia. Nah, itu yang kita khawatirkan. Maka tuh kita ibu, jangan punya sifat fudul. Fudul tuh bahasa Arab om. Kalau bahasa Palembang, codean. Nah, segala gawe wong nak dipeloi galo, segala kegiatan wong nak dikomen galo, hati-hati. Maka itu tadi lemaklah share yang baik-baik. Jadikanlah alat ini menjadi amal jariah kita. Sesuatu yang baik yang meningkatkan pahala untuk kita. Yang diharapkan itu dia enteng memang pacak dikantongi, tapi dia pacak jadi dosa jariah. Hati-hati. Mengerikan. Woi keginian ini ya, sosial media ini. Sosial media. Jadi mikir dulu sebelum nge-share. Nah, benar. Apalagi belum dikonfirmasi. belum diklarifikasi. Oh, aku jiwong tuh kayak. Kaget klarifikasi dah ujung jadi fitnah. Jadi fitnah. Panjang urusan. Nah, jadi memang banyak pelajaran yang pacak kita ambil tadi dari beberapa penjelasan. Lemak penjelasan Ustaz ngalir ya. Kita kaget lanjut lagi. Masih nak bertanya kan? Masih ini dari situ, sini belum. Oh, sini belum ya. Kaget yang diburi belum kata ya. Sangka diburi ada belum. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini tetap di acara dakwah TVRI. Insyaallah penuh berkah. Baik, terima kasih. Masih di acara Indonesia Bertakwa Dakwah TVRI. Insya Allah penuh berkah. Luar biasa. Masih bersama Ustadz Muhammad Rizky Aidil Fitri
yang usianya masih muda tapi tidak belia muda kalau muda belia tu macam budak ni anda ya. Budak ni. Iya, kalau muda. Muda, masih segar, masih berbagi ilmunya untuk kita sore hari ini dan bersama Majlis Taklim Muslimah. Okey. Telefon tetap dibuka di 017 311 454. Di WA juga boleh 0823 1198 1790. Caknya nelpon baik lemah Abdul. Langsung kita berkomunikasi. Iya. Pak Yu, masih ada yang bertanya? Diaturi. Oh, dari sini. Okey, diaturi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Diana dari Majlis Taklim Muslimah Masjid Al-Azhar, Kecamatan Sako, Kelurahan Sialang. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana cara kita menerapkan keteladanan dan akhlak Rasulullah di dalam rumah tangga? Demikianlah pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Ibu Hajah Diana dalam rumah tangga, laki dengan bini, wong tua dengan anak, nyai dengan cucung, ya sama tetangga. Boleh, itu diatur Ustaz. Ya. Jadi Ibu, alhamdulillah pertanyaan tadi mengenai rumah tangga. Ya. Mengenai rumah tangga ini memang yang punya kendali itu siapa yang ada di rumah itu. Ya. Antara laki sama bini, antara wong tua sama anak, antara seorang anak sama mertua, kalau mungkin sama mertua, ataupun dan sebaliknya. Inilah apa namanya tuh ya mungkin yang harus kita terapkan di dalam rumah tangga. Yang pertama, saling kasih menyayangi. Sebagaimana Rasulullah SAW sangat sayang kepada keluarga-keluarganya. Mak itu juga kita, yang ibu sayang sama laki, yang laki sayang sama bini, ibu sama bapak nyayangi untuk anaknya, anak sayang untuk kedua wong tuanya. Kita tidak mungkin tahu mak mano caranya kalau kita tidak belajar. Kita tidak mungkin tahu cak manonya biar rumah tangga ini harmonis kalau kita tidak mencari tahu cak mano cara membuatnya. Nah, itu tadi. Cara membuatnya itu sebenarnya loh mak ibu. Cuman sikok. Di dalam rumah tangga itu terapkanlah yang namanya saling harga menghargai. Saling menghargai. Seorang suami menghargai seorang istri, seorang istri menghargai seorang suami. Kelar. Kalau itu sudah terterap di rumah tangga, insya Allah aman. Ada yang ngomong pernah nanya sama anak rumah tangga kami ini susah nian nak nerap ke yang namanya warohmah, kasih sayang. Kasih sayang. Uji anak ngapo? Padahal ya munculnya rasa kasih sayang itu kan karena uang dua laki bini ini saling sayang. Mangko jadi. Ngapo? Iya, kami ini bingung juga Ustaz. Dak pacak nerap ke rasa kasih sayang warohmah itu. Ngapo Jiana? Saban hari COD terus. Saban hari COD tu, COD terus. Apa lagi pun? Nah, apa namanya tuh? Ya kadang kita laki ni Ustaz kata dia lagi ada duit, lagi tak katik. Mak mana nak maksudnya? Nah itu tadi Bu, hargailah laki. Laki di rumah disuruh metu, laki metu disuruh balik. Iya. Coba. Iya. Jadi mak mano kami yang lanang nih mak mano? Kami yang lanang nih mak mano? Ya ibu, kalau sudah kita saling menghargai, lanang tuh pasti sayang sama bininya. Anak pasti sayang sama wong tuanya. Mak itu juga ibu, kalau laki sudah sayang sama ibu, aman. Nak apa be? Ado galo. Ya. Baca. Kuncinya cuma sikok hargai. Hargai. Kalau berbeda pikiran antara laki sama bini ya wajar. Ya. Otaknya dua. Ya. Kalau otak sikok ya mungkin. Ini otaknya dua. Jadi berbeda itu pasti. Tidak baca tidak. Yang ini nak mak ini,
Yang ini nak model mak ini. Iya. Sikok nak warna pink, sikok nak warna coklat. Nama mana? Si kau nak model gendum, si model iwak. Ujung-ujung makan lecok. Artinya saling menghargai dalam rumah Saling tangga. menghargai di Luar dalam biasa. rumah tangga. Tapi kalau sudah saling menghargai, lah sayang laki pasti apa baik kendak. Pasti apa baik kena digawe ke galau. Digawe ke diejo ke. Sama dengan kita manusia, kalau kita sudah mendapatkan ridho Allah, apa baik insya-Allah. Allah lah ridho, Ustaz oh ini kamu minta apa kunjuk. Kunjuk kalau nak minta sama apa kalau kunjuk ridho kalau. laki, apa lagi ridho lagi? laki, kunjuk laki. Iya. Yang Sikok pengen lagi bersyukur. bersyukur. Gitu. Jadi kalau dengan laki berkendak apa pacak, pengen beli sagon, anjuknya oke. Pacak diembus ke, sambil makan mengembus keluar sagon. Kena gai dewek. Ingat dengan sagon, Bu? Ingat ya? Iya, ujung tuh kalau makan sagon jangan sampai ngomong. Nyembur. Nyembur. Iya. Ay, dah. Alhamdulillah produk sama kita. Kok lagi gue lupa lu. Ada yang bertanya yang lain? Boleh? Masih sikap jatuh. lagi. Nah, Bu, boleh, Bu. Sikap lagi. Bukan kalau belakang tak tawas tegak boleh. Kesian kayak kejinguan tipi. Tegak beda, Bu. Nah, biar di rumah tuh nyingok. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Fitriyanti dari Majelis Taklim Muslimah Masjid Al-Azhar Sako, Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, Palembang. Yang saya tanyakan Ustadz, apa makna akhlak Nabi Muhammad SAW adalah akhlak Al-Quran? Itu aja ya Ustaz. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu aja, Bu. Enggak mubu. Kali aja mau mubu. Jadi akhlak itu yang nama Quran ya. Nah, baik dia tuh Ustaz. Ya. Jadi benar, apapun yang digawe oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Karena dalil pertama kali pada intinya adalah Al-Qur'an. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Ibu, artinya ketika kita mengikuti apa ajaran Nabi Muhammad, sudah pasti kita mengikuti Al-Qur'an. Apapun itu jenisnya, apapun itu caranya, apapun itu pembuktiannya, kalau landasannya mengikuti Rasulullah, artinya kita mengikuti apa ajaran di dalam Al-Qur'an. Ya kalau nak disebut ke sikok-sikok, rasaku 2 jam kita duduk sini. Sisip dikit sampai malam. Itu belum cukup. Iya, mulut lah kering. Mulut kering tenggorokan apa lagi? Ya, jadi itu tadi. Insanul kamil basyarallah kal basyar. Manusia biasa tapi hakikatnya melebihi manusia biasa. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah paling sempurna, sudah paling the best uji wong tu. Top, sudah paling hebat. Jadi apa yang keluar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pasti berlandasan dari Al-Qur'an. Nah, sekarang kita tinggal Ibu, kita nak melok Nabi apa tidak? Kita nak mengikuti Nabi apa tidak? Siang malam berdoa, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Aku ridho Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Pertanyaannya, kaget di hari kiamat Nabi nak ngakui kita apa tidak jadi umat. Ngapa? Gawean Nabi tidak kita terapkan di dalam rumah. Laki sama bini tiap hari nak berbalak, tiap hari nak berbantah, disuruh ngalah tak galak. Pokoknya aku yang benar. Pokoknya tak katik yang salah, aku nilai yang benar. Sama tetangga nak beributan terus. Sama sanak keluarga nak bermusuhan terus. Sehingga ukhuwah lepas, rasa kasih sayang hilang, rasa saling mempererat silaturahmi hilang, galau-galau hilang. Kapan ditanya umat Rasulullah? Iya, Rasulullah tak ngajari sifat model mak itu. Rasulullah tidak mendidik kita model mak itu. Katik Rasulullah ngajari kita ini bermusuh. Malahan ketika kita berdoa, di situ ada wong yang memutuskan silaturahmi, doa kita tidak diijabah oleh Allah. Sangkin kenapa? Hal-hal yang itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Ini
Kapanlah sudah berbeda pendapat, berbeda isi kepala, mulai. Segak Tadi, sengam. nah, Segak sengam. iya. Tahu dah Bu segak sengam Bu. Sehingganya laju lesu galo, Iya. laju dak galak galo. Ngapo? Dipikir dia benar. Coba kalau misal kita saling menghargai di dalam majelis taklim, di situ ada ketua, ada namanya wakil, ada namanya sekretaris. Ini wong tiga ini punya pendapat galo, Iya. lain-lain galo. Lain. Misal kita tak senang sama dia, ya dengar ke baik. Iya. Tak usah pula nak kita berlari. Iya. Ujung-ujung kaget jadi bermusuh. Iya. Ujung-ujung kaget sesep dikit pindah rumah. Gawe apa? Tidak akau majelis taklim. Ini yang diomongkan ni ya memang ada, memang bahkan terjadi di kalangan kita kan. Ditanya, "Mana ibu itu?" "Hai, payah Ustaz, dah sudah berlari, nih." Iya, mengajak tua. Ngambul. Susah itu. Ngambul. Mana mengajak tua Bu, susah. Iya, masih lembak budak muda ngajak juga permen kojek pacak dia. Iya, mau kecil ya. Iya, kalau yang tua acak enggak main lagi es kojek, permen kojek. Ya Allah, banyak nih yang kita boleh pencegahan kali ini dengan Ustadz kita. Jadi ibu tadi ngomong, "Ai muda Ustadz, pun setelah ceramah ilmunya banyak." Kita perlu banyak berubah boleh ya. Boleh diundang majelis taklim. Payu kaki kita lanjut lagi. Pemirsa masih di Dakwah TVRI di Kota Baru kali ini dan saya Ridwan masih bersama Anda. Dakwah TVRI insya Allah penuh berkah. Baik, terima kasih. Masih setia di TVRI Sumatera Selatan dalam acara Dakwah TVRI. Insya Allah penuh berkah. Dan masih ya lah di ujung baru tepuk tangannya kami. Jadi awal-awal masih agak kurang meriah, ujung meriahnya nih ibu-ibu. Iya, beban karena kalau habis baru semangat. Tidak terasa lampunya sejam ini. Sejam. Iya, sejam ini, tapi sejam ini banyak yang bisa didapat gitu hari ini ya. Mak manu kita beradab, mak manu kita berilmu, segala meneladani Rasulullah. Insya Allah kita ini selamat. Kemudian juga dalam hidup berkeluarga, bertetangga, dengan silaturahmi dan sebagainya ya. Nah ini Ustadz, kaitan dengan apa yang sudah kita bahas ya. Memang harus dikorelasikan. Bahasa korelasi. Tak terti ya? Tak terti. Iya, korelasi itu masih dihubung ke? Dihubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari ini. Caknya kalau galau-galau yang dijelaskan, kalau kita banyak meneladani Rasulullah, aman dunia tak? Ustaz, kira-kira barang ini sensitif. Artinya istilah kita jangan banyak kendak. Contoh apa yang kira-kira Ustaz tanggapi dengan kalau kita total mencontoh atau meneladani Rasulullah? Maksudnya untuk hidup kita, kehidupan kita biar tenang, biar nyaman, ya, biar kita ini himpitan ekonomi tidak juga membuat kita jadi purik, itu loh ya. Jadi mak manolah cara kita ini biar dalam kehidupan kita ini tenang. Iya. Gitu kan, ya. Yang pertama kalau menurut ana, perbanyaklah kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam kalamnya Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari, wa salatu alaih nurun, bersalawat kepada Nabi Muhammad itu bisa menambahkan cahaya di dalam hati kita. Nah, ketika hati kita sudah bercahaya, ketika hati kita sudah dipenuhi dengan cahaya, inilah bakal membuat kita tenang. Tapi sebaliknya, ketika hati kita ini gelap, mak kayo kita di jero rumah tapi lampu mati. Rabak-rabak. Nah, iya. Kapan makan, di meja makan mati lampu. Ay, gendang ini. Iya. Kapan dicocok, lengkuas. Nah, itu karena mati lampu. Tidak katon. Iya, tidak katon. Itu juga hati. Ketika hati kita terang, Ibu, kita banyak sabar pasti. Ya. Kita hidup tenang pasti. Kita selalu bersyukur sudah pasti. Kenapa? Karena hati kita penuh dengan nurnya Nabi Muhammad SAW. Artinya
perbanyak membaca solawat. Jangan nak nunggu bulan apa namanya tuh bulan kelahiran Nabi baik. Ini sekarang ini perbanyak. Sama cak kita puasa. Puasa kalau lah sudah masuk puasa mulai ngaji tadi tuh. Sejus, 2 jus, 3 jus. Tumpal anak parak lebaran ngurangi setengah jus. Habis lebaran tutup. Taruh pucuk gobo. Selesai. Bukan sanjo peti jus. Bukan. Kapan lah parak apa puasa mulai turun lagi. Karena debu lap dulu. Habis itu taruh lagi. Nah, kalau solawat ibu enteng, tidak pula pakai modal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Cukup jadilah. Oh, lagi ngemet pempek tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Lagi ngoreng iwa, baca solawat. Mungkin misal ketemu kita dapat bagian laki tadi keras, itulah tadi banyak solawat. Dalam lagi masak nasi itu ngoreng lauk dia makan, baca ke solawat niat ke ya Allah lembutkanlah hati laki, lemakkanlah hidup aku nih ya Allah. Baca solawat, biarpun nur kita nih penuh di dalam hati kita. Amin ya, luar biasa ya. Artinya kita jangan ragu dan jangan bimbang dan jangan bingung-bingung. Tuntu dan beloilah sifat Rasulullah akhlaknya. Dengan nak mendekatnya dengan bersolawat. Kalau kita di mulut lisan kita selalu berucap, hati kita bergetar, insya Allah nyambung. Ya Ustaz ya? Nyambung dan kita tergolong orang-orang yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Iya luar biasa ya. Hampir sejam ya. Enggak terasa. Hah? Enggak terasa. Enggak terasa. Ustaz yang enggak terasa aku terasa. Ustaz Muhammad Rizki, Aidil Fitri, Taufik Asnuri. Nah, kita sebut ujung itu masalah biar ingat. Wah, ngapolah, siapalah. Kita tutup dengan pantun boleh tak? Dikit, boleh, ya? boleh. Makan tekwan di warung belakang. Nah, sambil minum es kacang merah. Ya. Akhlak Rasulullah kita pegang. Biar hidup tidak salah arah. Baik pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi kaki kita tutup dengan salawat dari ibu-ibu majelis taklim ini yang sudah siap untuk bersalawat seperti saran dan arahan dari Al-Ustadz tadi. Terima kasih. Saya Ridwan Rifai pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa